Al Zaitun dan Ventural, yang dimana Al Zaitun dengan motonya Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Langsung Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammadu aluh wal mad'ulahu al-bilad warijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmatnya kita dikaruniai kesehatan jasmani serta rohani sehingga kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini. Salawat serta salam tidak kita lupa tujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan karenanya kita bisa hidup di zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada pagi hari ini, kita selaku MC akan membacakan atur acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan Asmaul Husna. Yang ketiga, penampilan orator. Yang keempat, evaluasi. Dan yang terakhir, penutup. Menuju atur acara yang pertama, demi mengharap ridha Allah semata, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, melangkah pada atur acara selanjutnya yaitu penampilan orator. Orator pertama yakni Nurul Zarazian, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammadun wa aluh al-madula wal biladu wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. The honorable teachers, Ustadz Rahman, respectable speakers, and my beloved friends. First, let's thank to Allah who has given us blessing and healthy so that we can meet in this greatest place. The happiness. Solution and salam to Prophet Muhammad SAW, who has given us frees from the darkness to be brightness. I want to say thank you from the master ceremony who has given me opportunity in this place by the title Our Dreams. Tepuk tangan ke? Under ourselves, sometimes has many ambition to do something and to be an amazing human. In our heart is sometimes has ambition. Apalagi so. The example, we has ambition to be clever student. Tekan salah. Clever student and school in the other countries. It is amazing if we can school in the other countries. But it's not real ambition from the younger generation at now. You know guys, we study to be successful person and can build our country, Indonesia. We must love our country because who has loved country? Who has loved our the country? Then they are have a fight of Allah, and who has have a fight of Allah? Allah will give the happiness life forever and ever. Allah says on the Al-Quran Surat At-Talaq,
Number 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'min billahi wa ya'malu salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abadan. So guys, we must build our country and be successful and make our ambition be real. The end for I'm hadza wallahi yarana wa yarfazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada orator yang kedua adalah dia orangnya cantik, imut, mukanya seperti panda deh. Kita tampilkan. Devi Alfiani, tempat dan waktu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Innal hamdalillah na'maluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati pembina muhadarah Mr. Brown, yang saya hormati teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat dan rahmat beliau, kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan ini. Salawat serta salam tidak lupa mari kita junjungkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau kita dapat nikmat iman, juga nikmat sehat walafiat. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Sodakoh. Apa ya? Nih, aku pernah baca dalam bukunya Dewa Ega Prayoga. Di situ dia ngejelasin, di situ dia lagi ngalamin kebangkrutan. Dia punya utang 5 miliar harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan. Itu jangka waktu yang sedikit kalau buat bayar 5 juta itu menurut aku. Nah, di situ dia bisa bayar itu dengan jangka waktu 1 bulan. Karena padahal di situ ya, dia itu lagi ngalamin, dia sakit parah. Di situ dia membutuhkan biaya buat operasi. Nah, tapi istrinya selalu gimana ya? Dia tuh selalu pesan kepada istrinya, walaupun kita lagi kesusahan, coba bersedekah lah walaupun itu sedikit. Nah, istrinya ingat kata suaminya itu. Nah, dia itu karena si itunya lagi sakit. Nah, dia itu akhirnya karena ingat kata-kata suaminya, dia bilang, oh ya udah. Akhirnya dia sedekahin tuh semua duitnya 5 jutanya itu buat sedekah. Akhirnya kan dia nggak bisa bayar rumah sakit, dia juga nggak bisa buat bayar utang kan. Dia bingung, dia harus kayak gimana. Nah, karena dia bersedekah itu, jadi Allah tuh bakal gimana ya? Kalau misalkan dia nih sedekah cuma 1.000, Allah itu insya Allah bakal apa ya? Melipat gandakan gitu. Jadi misalkan ngasih cuma 1.000 jadi 2.000. Jadi kayak dia ngasih kemarin 5 juta. Tiba-tiba ada orang baik yang datang, terus tiba-tiba ngelunasin semua utangnya sama bayar rumah sakitnya. Itu kayak ya ininya kayak keajaiban lah, bukan gimana ya, bukan suatu keajaiban, tapi itu emang ada dalam Quran. Kalau misalkan itu tuh jelasin kalau orang bersedekah walaupun emang nggak banyak, tapi dia pasti bakal dapat gantinya yang lebih besar dari apa yang dia sedekahkan. Jadi buat kalian jangan lupa sering-sering bersedekah walaupun kalian emang lagi nggak punya duit. Cobalah bersedekah. Misalkan temennya nggak punya duit, kasih, pinjem. Ya, tapi yang ikhlas gitu, jangan minjemin terus gimana ya, ngibaratinnya dia tuh aku mau minjemin ke dia, siapa tahu dapat imbalannya lebih banyak. Jangan kayak gitu, minjemin ikhlas karena Allah, biar ya gitu lah. Pokoknya gitu. Terus sedekah juga nggak cuman dari uang atau apalah. Sedekah juga bisa kita sedekah ilmu. Misalkan kita pinter, dia nggak bisa nih, bukan pinter gimana ya, kita ngerti pelajaran ini terus dia belum ngerti, kita ngajarin tuh ke dia.
nih gini loh caranya, gini. Kita kan jelasin terus bikin dia ngerti. Itu juga termasuk kalau kita tuh udah sedekah ilmu gitu. Jadi itu juga termasuk sedekah. Tuh, udah 2. Terus nggak cuman ilmu atau uang. Sedekah juga, senyum juga termasuk sedekah. Kita senyum nih, kita senyum. Itu udah termasuk ibadah juga sedekah. Senyum gak susah kan? Tinggal senyum. Cantik juga senyum. Pokoknya senyum juga termasuk sedekah, ibadah juga. Nah, jadi sekalian jangan lupa untuk terus bersenyum ya. Nah, terus jangan lupa juga nih, sedekah tuh nggak cuma itu doang. Kan tadi aku bilang sedekah tuh senyum, nggak cuma senyum doang. 5S itu udah termasuk sedekah. Senyum, sapa, salam, sopan santun itu udah termasuk sedekah. Karena kita tuh gimana ya, lebih menghargai. Jadi ya gitulah. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Azza wallahu yarana wa yarfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Ya, mari kita panggilkan orator selanjutnya. Ya, ciri-cirinya nih aku pengen nyebutin ciri-cirinya. Pokoknya orangnya tuh manis. Abis itu dia tuh populer. Terus dia tuh suka pakai masker kayak aku. Gak ada, pokoknya orangnya baik. Tapi baikan aku, enggak lah. Pokoknya baik. Ya, kita panggilkan Asafia Putri Raya Nazmi. Kepadanya disilakan. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalu al-Musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'ulahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim, teman-teman seperjuangan. Mari kita pertama-tama ucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya Allah kita bisa berdiri di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena berkat dia Allah Islam bisa menyebar hingga ke pelosok dunia. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan pidato yang berjudul Berani. Kalian pernah nggak sih merasa kalau kalian tuh nggak bisa untuk gapain cita-cita? Iyalah, pasti setiap orang pasti merasa kalau dirinya itu nggak bakal bisa untuk gapai cita-cita. Karena dulu waktu kita kecil sering kita ngomong pengen jadi polisi, pengen jadi dokter, pengen jadi chef, pengen jadi segalanya. Tapi pas kalian udah di jenjangnya pengen berjuang gitu, kalian merasa diri kalian tuh kayak apaan sih, emang kita bisa apa? Insecure diri gitu. Kalian tuh jangan insecure, kalian percaya diri aja. Pertama, percaya kepada Allah kalau kalian tuh bisa. Kedua, yakin. Ketiga itu harus ngambil keputusan kalian itu harus percaya diri bahwa kalian itu emang bener bisa. Gak usah dengerin omongan orang lain, omongan orang lain. Walaupun orang lain ngomong, emang lu bisa apa jadi kayak gini, emang lu bisa apa, jangan didengerin. Kalian tuh bisa. Ngapain juga dengerin omongan orang lain, emang mereka yang jalanin, orang kita yang jalanin, ngapain harus didengerin. Coba aja dulu, kalian buktiin kalau kalian tuh bisa, nggak usah dengerin. Misalkan kayak cerita ada tuh anak sama bapak, dia tuh membawa keledai. Mereka jalan berdua. Setelah itu mereka melewati 3 desa. Desa pertama anaknya naik keledai. Bapaknya yang nuntun keledai, nah anaknya di atas keledai. Warga sekitar situ bilang, ih tega banget sih anaknya, nggak tahu diri, masa bapaknya disuruh jalan. Terus pas lewat desa kedua, akhirnya anaknya yang turun, bapaknya naik keledai. Bapaknya masa nggak tahu diri banget sih, anaknya disuruh jalan, habis itu suruh bawa keledai gitu. Pas lewatin desa ketiga,
bodoh banget sih orang itu, masa keledai bawa keledai tapi nggak digunain. Ya itu udahlah, menurut aku sih kayak gitu tuh apa maksudnya. Jadi tuh kita nggak usah dengerin omongan orang lain gitu. Kalau kalian dengerin omongan orang lain juga nggak bakal selesai sampai kapanpun. Cuma emang tuh kalau hidup tuh kita yang jalanin, emang orang yang komentar, udah jalanin aja dulu. Kalau kalian ingin bener-bener gapai cita-cita kalian tuh bener-bener gitu, yakinin diri bahwa kalian tuh bisa. Misalkan kalian itu bener-bener kalau misalkan itu kalian nggak ada teman curhat aja ke Allah, paling Allah akan mengasih petunjuk yang benar itu. Iya sih, emang setiap orang sukses itu selalu dari awal kegagalan. Nggak mungkin dari kesuksesan nggak ada kegagalan. Seperti nggak mungkin nggak ada api, nggak ada asap. Pasti selalu ada awal mulanya. Semua orang pasti sebelum sukses dia mencoba dulu. Nggak apa-apa gagal. Orang gagal itu awal dari kesuksesan. Nggak usah peduli dengan omongan orang lain. Nggak usah dengerin, percaya diri aja dulu. Terus misalkan ada yang bilang, emang you bisa masuk universitas itu, misalkan mau masuk universitas UIN, emang lu bisa apa dapetin universitas kayak gitu? Yang ada mah jungkir balik dulu baru bisa. Nggak mungkin lah dapet ini. Ya lah, nggak usah didengerin omongan kayak gitu. Percaya diri. Kalau percaya diri, kalau kalian yakin kalian bisa, pasti semuanya akan berjalan lancar. Kalian istighfar aja kalau misalkan kalian nggak bisa, ya udah cari, mungkin ada jalan lain untuk bisa gapain cita-cita. Mungkin kalian nggak dapet itu, mungkin ada rencana Allah yang lebih tahu, mungkin ada rencana Allah yang lebih baik daripada itu. Allah tuh nggak bakal ngasih kemampuan melewati batas kemampuan hambanya, nggak mungkin. Pasti setiap orang punya kemampuannya masing-masing, misalkan berbeda-beda. Kayak orang itu jago MTK, jago IPA, jago bahasa Inggris, semua orang berbeda-beda. Nggak, misalkan dia nggak jago di mata pelajaran, pasti dia jago di bidang lain, misalkan seni, olahraga, yang lain-lainnya lah. Jadi tuh kalian tuh juga jangan teman kalian tuh minta pendapat, kalian tuh pengen minta pendapat gitu ke teman. Misalkan, menurut kalian, bisa nggak sih dapetin kayak gini-gini, misalkan kayak gitu. Kalian jangan misalkan, mana bisa, jangan didengerin, dah jalanin aja. Kalau misalkan mereka, emang iya pak nggak bisa, buktiin aja dulu. Kalau misalkan nggak bisa, ya udah nggak usah didengerin. Nanti dia juga malu pas kalian udah sampai di suksesnya itu, pasti dia juga malu. Parah banget tahu, pernah tahu ngatain dia, padahal dia nggak bisa. Akhirnya apa? Dia yang jadi sukses, dia yang jadi dokter, jadi polisi, jadi chef, misalkan jadi pembicara terkenal. Ya udahlah, kalian fokusin aja itu, jangan dengerin. Misalkan kayak ada Mahfuzat menjadi wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkan. Nah, kalau kalian bersungguh-sungguh pasti kalian akan mendapatkan cita-cita itu. Nggak mungkin nggak dapat. Allah akan mengasih sesuatu yang lebih baik menurut kalian, yang menurut terbaik untuk kalian. Allah nggak mungkin yang nggak ngasih yang terbaik, pasti semua akan jalannya. Nah, hidup itu juga nggak di bawah mulu. Kita tuh kalau mau di atas kayak seperti roda, kalian tuh harus berjuang juga, harus menjadi yang terbaik. Ya udahlah, sekian dari saya. Selebihnya azza wallahu yarana wa yanfa'una. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Mari kita sambut orator selanjutnya. Kalau dipikir-pikir, dia orangnya manis, berkacamata, pinter lagi. Apa sih yang kurang dari dia? Ayo kita tonton dia. Mari kita sambut Nadia Ayu Akila. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammadu wa alu al-madu lahu al-bilalu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat kepada pembina Muhadharah, para MC serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengannya lah kita dapat berkumpul pada siang hari ini di tempat yang insya Allah dimuliakan ini. Salam serta salam
tak lupa kita limpah curahkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena dengannya lah Islam dapat tersebar hingga pelosok dunia. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan membawakan pidato yang berjudul Ikhlas melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang memang kita menjalankan sesuatu itu bukan ikhlas karena Allah, pasti adalah kita menjalankan sesuatu karena terpaksa atau karena ingin dipuji oleh orang lain. Tapi kalau misalnya kita menjalankan sesuatu itu karena terpaksa, pasti itu akan berdampak buruk pada diri kita. Seperti halnya contoh gini, belajar kalau kita terpaksa, itu tidak akan nyampe ilmu pada kita. Guru meskipun dia sudah menerangkan ilmunya dengan sebagai cara, tapi kalau misalnya kita belajar terpaksa, ilmu itu tidak akan sampai pada kita. Ilmu itu akan close, hilang gitu aja. Misal pelajaran dia jam segini, tapi karena sudah selesai, ya udah ntar hilang begitu saja. Kalau misalnya kita belajar karena ingin dipuji, kalau misalnya kita belajar ingin dipuji itu, kita mungkin bernilai positif di depan orang lain, tapi tidak bernilai positif pada diri kita. Ilmu itu akan nyampe pada kita, tapi kita tidak bisa menerapkannya pada orang lain. Dan ilmu itu juga tidak akan bisa kita bawa sampai kita masa depan nanti. Karena di masa depan nanti, ilmu belajar kita bukan dengan buku lagi, tapi dengan elektronik atau dengan barang-barang canggih lainnya. Saya di sini akan mengajarkan tentang belajar ikhlas karena Allah. Kalau misalnya kita ikhlas, itu kita akan lebih bahagia, kita akan lebih rileks, dan itu ilmu akan tetap selalu ada pada diri kita dan bisa kita bawa sampai kita memiliki anak cucu dan mati, sampai kita meninggal. Nah, lalu kalau misalnya kita ikhlas, kita juga akan lebih enak gitu, gak terlalu kayak tertekan atau karena ada guru pengen kayak gini, pengen kayak gini. Tapi kalau misalnya kita ikhlas, kita tuh kayak kamu yang ini ya yang pinter, kamu tuh yang ini ya, kamu tuh yang bisa menerapkan. Jadi kayak kita akan dipandang baik dan kita juga bisa menerapkannya pada diri kita. Jadi sehingga kita bisa lebih leluasa pada ilmu itu dan bisa kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan, selebihnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Hazza wallahu ya nawa ya fazuna wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyebutkan ciri-cirinya nih. Itu orangnya imut, lucu, walau tak terlalu tinggi. Enggak lah, tinggi. Pokoknya imut, lucu, terus suka ngelawak. Imut, pokoknya imut. Tapi dia udah ada yang punya. Ya udah, mari kita panggilkan pada saudari Dinatul Munawaroh. Kepada silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mad'ulahu wal biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. The honorable teacher Mr. Bram, the respectable master of ceremony, and all my dearest friends. For of all, let's thanks to our good Allah Subhanahu wa Ta'ala, the most merciful and the most together in this speech program today. Speech and salutation be upon to our Prophet Muhammad SAW, the great messenger who has given me unto opportunity to deliver speech and title. Impian. Nih, setiap orang pasti punya impian yang berbeda-beda. Dengan impian itu, kita bisa menggapainya tergantung caranya masing-masing dan caranya itu berbeda-beda. Setiap impian tuh ada kayak misalkan dokter, apoteker, perawat. Ada juga yang kayak misalkan pengen berangkat orang tua tuh pergi haji. Nah, tiga kunci sukses dari cara mewujudkan impian itu ada tiga, yaitu bertawakal, percaya diri, dan mau berusaha. Yang pertama, bertawakal. Bertawakal itu kita berdoa aja sama Allah, kita minta semua apa yang kita impikan sama Allah. Siapa tahu Allah bakal mendengarnya dan mengabulkannya. Yang kedua itu percaya diri. Percaya diri itu kita harus percaya diri, karena kalau nggak percaya diri kita nggak akan dihargain sama orang. Jadi percaya diri itu penting. Terus habis itu yang ketiga mau berusaha. Jadi kita tuh harus berusaha, jangan mau cuman kayak ini doang, cuman mau misalkan kita di MTS kita malas-malasan, berarti di Alia harus lebih baik dari di MTS. Nah, karena
jangan dialih. Misalkan kita nggak ngerti itu sama pelajarannya, kita tanya teman, jangan apa sih namanya, jangan diem baik, itu nggak bakal ngerti. Terus habis itu terus kita harus percaya diri itu kita ini loh, apa sih, nggak usah dengerin apa kata orang lain, bodo amat. Ya, kepada orator selanjutnya saya sebutkan ciri-cirinya terlebih dahulu. Dia itu orangnya cantik. Iya. Soalnya cewek enggak lah. Cantik. Habis itu dia tuh pinter. Apalagi pelajaran kimia. Semoga ikut olimpiadenya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, habis itu dia itu lebih tinggi daripada aku. Ya, dia tinggi. Ya. Mari kita panggilkan saudari Rizka Dinia, kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu Al-Musalla alaihi Muhammad wa aluhu madu'alahu al-biladu warijalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim, MC, para orator, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan perjuangan beliau Islam bisa tersebar luas sampai saat ini. Oke, berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Generasi Indonesia. Seperti yang kita ketahui saat ini, bahwasannya Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Mulai dari corona, krisis ekonomi, ataupun demokrasi yang terjadi. Kerusuhan, kericuhan telah terjadi di luar sana dan di mana-mana. Dan yang mengkhawatirkan adalah bertambahnya pasien corona. Dan juga kita sebagai generasi Indonesia juga hanya bisa mendoakan. Kita tidak tahu siapa yang salah, siapa yang benar, karena kesalahan harus dilihat dari dua sudut pandang. Lalu, karena kesalahan harus dilihat dari dua sudut pandang, saya tidak bisa memihak kepada yang mana yang benar, yang mana yang salah, karena di sini saya masih belajar dan ilmu saya bisa dibilang masih minim. Oleh karena itu, kita harus bisa sebagai generasi Indonesia, kita harus bisa memajukan kesejahteraan Indonesia dengan cara belajar yang benar. Kita tidak bisa memihak kepada siapa karena ilmu kita masih minim. Dan juga ya karena kita masih belajar, terus kita harus belajar yang benar juga buat masa depan Indonesia. Nah, pada perihal seperti ini, masalah seperti ini juga sangat bersangkut paut terhadap Al Zaitun dan Ventural, yang dimana Al Zaitun dengan motonya Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Juga dengan moto Ventural adalah We are the future leader, yang artinya pemimpin masa depan, di mana seharusnya kita harus bersyukur sekolah di sini di Al Zaitun, karena di sini kita sudah dididik dan dibangun generasi agar kita menjadi pemimpin yang berjiwa toleran, yang sehat, cerdas, juga manusiawi. Tapi yang terpenting adalah kesehatan, karena percuma kalau kita memiliki toleransi yang tinggi, kita juga memiliki kecerdasan, dan juga kita juga bersifat kemanusiaan, memanusiakan manusia. Tapi kalau kita sakit, ya percuma. Kita tidak sehat, ya percuma. Badan kita akan lemah. Nah, di sini kita juga sudah diajarkan untuk berdemokrasi, berpolitik sejak dini. Contohnya seperti pemilihan presiden Opmas,
juga pemilihan ketua MPK, ketua kelas, dan yang paling kecil adalah pemilihan ketua kamar. Nah, oleh karena itu, saya di sini sangat berharap pada kalian, tolong banget ya, tolong kita sama-sama buat memajukan Indonesia. Tolong bantu Indonesia walaupun hanya lewat doa. Dan maaf bila ada kesalahan kata-kata atau kekurangan, karena kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Azza wa wallahu yar'ana wa yarfazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Kepada orator selanjutnya, orangnya itu pernah johan ya kalian. Dia itu pernah johan, cantik, manis, MTK-nya banget, keren banget MTK-nya Terus jangan lupain ya, dia ini sekarang calon anak olimpiade gitu deh. Kita panggilkan Anissa Fauzia. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Al-Mahmud, Allahu Jalla Jalalu, wal Musalla alaihi Muhammad wa alu, wal mad'ulahu wal bilad wa rijalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau Islam bisa menyebar sampai ke pelosok dunia. Pertama, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa kata. Saya punya kata-kata motivasi kayak gini. Orang baik adalah orang yang mampu membuat orang lain menjadi lebih baik tanpa memikirkan apa saja perbuatan baik yang telah dilakukannya. Nih, setiap kalian pasti punya dong teman atau sahabat yang suka cerita sama kalian, suka berbagi cerita. Nah, kalian tuh harus bisa ngasih solusi supaya dari permasalahan mereka. Terus udah sekian, walhamdulillahirabbil alamin. Orator selanjutnya kita adalah dia itu ketua MPK di angkatan Ventural ini. Dia MPK baru, dia juga suka menari, dia suka banget nari di depan banyak orang. Terus dia jago basket banget, dia udah pernah masuk tim inti. Dia juga jago tari. Terus dia juga dia banget multi talent ya. Sampai mungkin kalau ngomong di depan itu sesuatu yang gampang banget gitu. Mari kita tampilkan Jidni Oman Alia. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud, Allahu Jalla Jalaluhu wal Musalla alaihi Muhammad, al-mad'ulahu al bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim, yang saya hormati kepada para MC dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang bahagia ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam ke seluruh dunia. Berdirinya saya di sini, saya akan berpidato dengan judul Keutamaan Orang yang Sakit. Di antara kita pasti tidak ada yang mau sakit, semuanya ingin sehat. Sehat itu juga merupakan nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Namun sakit itu, kalau misalnya kita sakit nih, nafsu makan kita hilang, fisik kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita hanya baring di tempat tidur, tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Cuma kalau misalkan kita sakit, Allah itu mengambil dosa-dosa kita. Tapi jangan berharap maunya sakit. Kita tetap berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya ingin sehat. Tetap doanya yang positif, jangan doa yang negatif.
Kalau misalkan kita sakit terus kita sembuh, di situ Allah akan mengembalikan nafsu makan kita, mengembalikan semua kekuatan kita, fisik kita dapat melakukan aktivitas apapun. Dan satu yang terpenting, utama orang yang sakit, saat ketika dia sembuh, Allah tidak mengembalikan dosa-dosa dia. Sekian dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadza wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Merdeka. Ya, kepada pembicara terbesar ya dari kelas MIA 8, ciri-cirinya ya aku sebutin dulu. Dia itu KKPU, tukang makan. Tapi badannya langsing. Orangnya putih, cantik-cantik, kayak tembok. Ya dah. Kita panggilkan saudari ya Sabila Mayasa, kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa aluhu al-madu al-biladu warijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Pembina Muhadharah Ustadz Bram, MC dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam kita panjatkan, kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Perkembangan Teknologi Internet. Kata teknologi internet pasti sudah tidak asing bagi kita. Teknologi internet sudah mengalami kemajuan sampai saat ini. Terus dahulu internet sudah jarang dipakai, sedangkan sekarang internet sudah banyak yang memakai. Kemajuan teknologi internet karena adanya globalisasi. Orang-orang sekarang sudah banyak yang memakai teknologi internet. Karena sekarang teknologi internet sudah sangat berkembang di zaman modern ini. Dahulu teknologi internet dipakai hanya untuk bersosialisasi, sedangkan sekarang teknologi internet digunakan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan. Saat ini masyarakat sudah banyak yang menggunakan teknologi internet karena dahulu teknologi internet bisa dipakai hanya untuk HP, sedangkan sekarang bisa untuk laptop dan komputer. Jadi manfaat teknologi internet banyak, terutama bisa menyelesaikan pekerjaan. Sekarang laptop, komputer, HP semua juga bisa digunakan untuk buka internet. Jadi saya harap teman-teman semua dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Sekian dari saya. Maaf bila ada kurang lebihnya. Mohon maaf. Hadza wallahu yarana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, orator selanjutnya kami panggilkan. Ciri-cirinya dulu ya. Pokoknya orangnya itu suka joget. Pandai menari. Habis itu pandai public speaking. Ya, yaitu Nadia Sakinah, kepada silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammad wa aluh wal mad'ulahu al-bilad warijaluh.
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Puji hanyalah milik Allah, sang pengutus para nabi. Puja kita persembahkan untuk Allah Ta'ala, dan syukur marilah kita aturkan kepada Allah Sang Maha Pengatur. Salawat serta salam tak hentinya kita sampaikan, tak hentinya kita dendangkan, dan tak hentinya kita limpah curahkan hanya kepada Nabi akhir zaman. Siapa lagi kalau bukan Nabiyana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan semoga pula tercurah kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Yang amat berhormat para MC, yang terhormat pembina muhadarah Ustadz Rahmat Ibrahim, dan teman-teman yang berbahagia. Pada hari ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul apa sih Idul Fitri tersebut? Nih ya kalian, sebelum aku melanjutkan tausiah kali ini, saya ingin tanya kepada kalian, apakah kalian tahu Idul Fitri itu apa? Pastikan yang kalian ingat itu Idul Fitri itu dapat THR, bisa makan, dan yang lain-lain lah. Nih ya kalian, sebenarnya Idul Fitri itu diambil dari kata id yang artinya kembali, dan fitri yang artinya suci. Tapi ada sebagian kelompok yang mengatakan bahwa id yang artinya kembali dan fitri yang diambil dari kata futurun yang artinya sarapan pagi atau breakfast. Nih kalian, ada dua kelompok ini sangat berpengaruh di Indonesia ini. Arti dari Idul Fitri yang artinya kembali kepada suci adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari lamanya dengan penuh sungguh-sungguh dan untuk mencapai ketakwaan. Sebaliknya, Idul Fitri yang artinya kembali kepada sarapan pagi adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah puasanya dengan tidak bersungguh-sungguh, bahkan sunah-sunah pun tidak dilaksanakan. Ayo teman-teman, mulai saat ini mari kita laksanakan ibadah puasa kita dengan sungguh-sungguh, dan jangan lupa untuk melaksanakan sunah-sunahnya seperti bersedekah, membaca Al-Quran, sholat sunnah, dan lain-lain. Sekian tausiah dari saya. Haza wallahu yar'anna wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Merdeka.